Halo guys, aku mau kasih apa ya kayak tutorial aja sih, kayak latihan soal yang di modul 4 server. Jadi kayak studi kasusnya UPN tuh pengen buat jaringan dari 4 ruangan. Nanti ada website namanya upnveteranukt.com. Ruangannya ada ruangan dosen, ruang seminar, lab IoT sama lab PPSI. Di sini ada perangkatnya 38, 60 sama 32, pakai akses point, lainnya pakai kabel. Terus nanti metodenya VLSM, terus bisa nentuin DHCP dari tiap gedung. Ini untuk kerangka jaringannya kayak gini nanti hasilnya. Sama nanti tuh untuk IP globalnya tuh 192.168 dikit terakhir, terus titik nol, subnet apa suffixnya tuh 24. Terus nanti untuk akses pointnya untuk wifi-nya tuh pakai password dan enkripsinya tipenya WWA2 PSK. Kita langsung aja yang pertama, kita ke bagian router, kita tambahin PT router di tengah. Karena di sini ada 3 switch ya, kita tambahin aja switch. Di bagian switches kita tambahin yang PT switch 1, 2, 3. Nah habis itu kita tambahin routernya dulu. Router itu ada di wireless device yang APPT, access point maksudnya. Oke, habis itu kita tambahin device, dan device-nya kita tambahin yang home sesuai dengan gambar ya. Jadi pertama lab IoT dulu. Kita tambahin PC 3 sama server 1. PC 3 sama server 1. Ini server nanti untuk website yang kita buat. Oke, PC 3 server 1. Ini agak dijauhin ya. Oke. Itu ini juga PC ya, 3 di bagian lab PPSI. 1, 2, 3. Nah, oke. Habis itu kita tambahin yang di bagian access point router itu ada 3. Di sini kita pakai yang instan aja, yang ada wireless device-nya. Mana ya? Kemarin kalau nggak salah tuh ada deh guys. Cuman aku lupa tempatnya di mana. Jadi itu udah di set, tapi karena bingung ya, kita pakai laptop aja biasa. Terus nanti di bagian laptopnya kita setting bisa pakai wifi. Kita add smartphone. Nah, kita setting dulu wifi-nya di bagian sini tuh, bagian laptopnya dimatiin dulu, card yang ini dibuang, kita ke WPC. Sini. Oke, nyalain lagi laptopnya, tinggal yang satu. Bagian sini dihapus. Oh, ini dimatiin dulu guys. Dihapus, terus ganti ke WPC. Nah, oke. Nanti di sini langsung ada koneksi. Kita bisa skip aja biar cepat. Lamanya. Ini udah. Oh, belum dinyalain, maaf guys. Set. Nah, udah ke connect, tinggal yang bawah. Yang bawah kita tambahin PC sama laptop. PC, laptop. Oke, situ kita hubungin tiap perangkatnya ya. Pakai kabel biasa, ini ke sini, ini ke sini. Pokoknya kabelin sambungin semuanya, guys. Kecuali di PT routernya. Nanti switch ke router ada sendiri. Ini ke sini. Oke, pokoknya gini terus, guys. Nah, untuk router ini kan ada 4 nih yang mau dihubungin ke router, dan di routernya tuh cuman ada 2 nih yang bisa menghubungin apa namanya, device-nya. Jadi kita harus hapus dulu, caranya matiin dulu. Ini udah dimatiin ya. Ku buang yang nggak kepake. Jadi ini hitungannya dari 0 di sebelah sini. Paling deket sama soket itu 0. Biar urut jadi tambahin yang CFE ya. CFE, maaf. Nah, udah 4 ya karena kita butuhnya 4. Habis itu baru kita hubungin dari switch ke routernya. Nah, ini udah terhubung tapi masih merah. Kenapa merah? Jadi ini routernya harus dinyalain dulu di bagian config. Ini belum dinyalain ya, mohon maaf. Jadi ini dinyalain dulu. Skip dulu biar cepat. Terus ke bagian config. Nah, di sini kita nyalain satu-satu. Pastiin yang dinyalain tuh yang namanya persis aja ya. Jadi kayak 00, 10, 20 sama 40. Ternyata 30 nggak dinyalain. Oke. Nah, ini udah. Sekarang tinggal konfigurasi aja. Konfigurasi apa namanya? IP. Nah, pertama teman-teman ke bagian PT routernya dulu. Ya, ke bagian PT router ya. Terus ke bagian CLI.
Nah, di sini sebelumnya teman-teman tuh harus baca soalnya dulu. Di sini ada 30 perangkat, 8 perangkat, 60 perangkat, sama 32 perangkat. Nah, di sini nanti teman-teman tuh bikin kayak tabel apa ya? Tabel VLSM ya, kayak udah dipelajari sebelumnya. Jadi dari lab yang paling banyak dulu device-nya, di sini yang paling banyak itu lab IoT, itu nanti jadi lab yang paling pertama kita garap. Karena Blue Device kita menggunakan yang kuotanya 64, yaitu pakai /26, subnet masknya sekian. Nanti ada NA yang pertama tuh pakai IP global, dilanjut HA sama BA. Nah, setelah kita ngerjain semuanya, kita tinggal terapkan aja ke bagian sini. Yang pertama tuh bagian router dulu. Bagian router, mohon maaf ya, sebelum masuk ke config ini ternyata tuh kita harus konfigurasi tiap-tiap apa namanya? Tiap-tiap routernya. Jadi pertama tuh teman-teman tentuin dulu ruangan mana yang IP-nya paling banyak. Ternyata lab IoT. Lab IoT itu di bagian bawah sini karena di sini ada servernya. Di soal tuh ada server webnya di sini juga. Tadi digambar nah nih, ada web DNS server. Nah, kita set ke 192.168 titik NIM kamu. Kalau NIM aku 61 jadi 61. Terus apa ya? Kalau router jadi kita pakainya satu. Kenapa? Karena apa namanya? Pertama kan pakai HA yang pertama karena globalnya 0 jadi kita pakai HA yang pertama. Oke, kita tentuin aja subnet masknya tuh sesuai dengan yang kita tentuin tadi, yaitu 192 belakangnya. Nah, udah. Terus habis yang lab IoT itu PPSI. Nah, sebenarnya bebas mau yang mana, tapi aku atur yang atasnya sesuai gambar yang di sini. Oke, PPSI itu ada di FA0 garis 0. Mohon maaf, ini salah input ya guys. Ternyata di bagian sini 192. Ini yang 0.0 tuh yang bagian sini. Nanti IP address-nya tuh pakai HA yang pertama, berarti pakai 65. Oke. Ini pakai 65. Subnet masknya masih sama ya karena pakai hashtag 26. Habis 0/0 kita ke ruang yang pakai wifi. Tadi itu ada ruang dosen, yaitu ada di FA 1/0. Nanti kita FA 1/0, kita cek di sini IP-nya pakai apa. Ternyata pakai HA yang pertama untuk level routernya 129. 129. Lah untuk subnet masknya kita cek di sini ternyata 224. Kita ganti 224. Nah, setelah kita ganti, kita ubah yang bagian terakhir yaitu di switch PTFA 2.0 ya. 2.0 kita cek di sini berapa, ternyata 161. Oke, 161. Subnet masknya 240 karena cuma 8 device. Nih, oke. Habis kita set ini, kita tinggal ke bagian CLI. Nah, di bagian CLI pertama kita tuliskan IP DHCP pool 192.168.61.1. Lah ini 192.61 tuh default router. Jadi pakai apa ya, router paling awal. Karena ini pak device-nya terhubung ke satu router, jadi default routernya tuh IP router yang paling awal, pokoknya yang paling awal. Terus kita enter, yang bisa masuk ke DHCP config, kita tinggal tulisin default router. Mohon maaf ya Allah, salah. Maaf guys, ternyata bukan IP DHCP 192, tapi kita exit. IP DHCP pool namanya apa? Kita set lab IoT ya. Lab IoT karena kita mau set yang lab IoT dulu. Nah, tinggal default router. Karena routernya ini ya, routernya satu, pakai yang 192.168.61.1. Terus kita masukin network BA, mohon maaf, NA lab IoT yaitu 60. Berarti kita tuliskan network 192.168.61.60. Bisa subnet masknya yaitu 92. 192 berarti 255.255.255.192. Nah, habis itu kita exit. Terus kita atur IP DHCP excluded address IP pertama 61.1 sampai 192.168.61.2. Ini apa? Jadi nanti kalau kita ngatur DHCP itu
dua IP ini nggak kemakan DHCP alias ke skip gitu. Jadi ini buat IP statis. Kita enter aja. Oke, sekarang habis kita set satu yang ada servernya, kita klik ke server, kita ke bagian service, HTTP HTTPS-nya kita onin, terus di bagian index HTML kita edit, kita namain sesuai apapun yang kita mau ya. Aku di sini contohnya PN Veteran Yogyakarta. Bawahnya aku edit kalau nongol ini berarti work. Yay. Kita save. Yes. Itu kita ke bagian DNS, kita onin. Nah, sebelumnya kita ke bagian desktop IP configuration karena kita tadi udah set di bagian sini. Salah satunya di server itu DHCP, kita klik ke DHCP, requesting IP address, dan nanti kita dapat IP-nya. Nah, IP-nya 63 ternyata guys. Nah, kita atur di bagian DNS, namanya upnvy.com. Nah, alamatnya 192.168.61.3. Tinggal kita add. Nah, kita save. Habis itu kita coba akses pakai komputer lain. Nah, komputer lain ini kita request IP dulu guys. Apakah berhasil? Nah, dapat IP 4. Oke, kita coba web browser. Kita akses link tadi, upnvy.com. Ternyata hostname unresolved ya. Aman maaf. Kita coba cek pakai 192.168.61.3. Titik 3 bisa ya. Kayaknya tadi ada typo di bagian server. Benar. Benar. Oke, kita coba lagi. Kita pakai command prompt dulu. Ping upnvy.com. Get request. Oke. Coba saya cek dulu ya, teman-teman. upnvy.com record 192.168.61.3. Mohon maaf teman-teman, habis kita bisa bikin DNS-nya, kita tuh harus mengatur DNS server dari suatu switch-nya. Nah, sebelum itu aku setting DHCP tiap komputer dulu. Oke, kita balik ke sini. Kita ke IP DHCP pool lab IoT lagi karena tadi kita pencet exit. Nah, kita di sini set DNS server 192.168.61.3. Enter. Oke. Kita coba lagi ya. Kita sudah dapat DNS servernya. Kita coba ke web browser. Kita akses 19upnvy.com. Nah, ternyata work guys. Kita atur lainnya juga. Tinggal kita cek upnvy.com. Nah, ternyata work. Oke, untuk di bagian sini udah berhasil. Kita tinggal set di bagian kedua, ketiga, dan keempat. Langkahnya sama guys. Jadi langsung aja kita ke sini. IP DHCP pool. Namanya apa? Karena di sini lab PPSI ya. Lab PPSI. Enter. Kita ketik default net routernya, kita pakai router yang sama 168.61.1. Enter. Network, kita pakai NA server kedua yaitu 64 192.168.61.64. Terus kita pakai host address-nya yaitu 192. Jadi 255.255.255.192. Bentar. Di situ kita pakai DNS server 192.168.61.3 karena alamat dari servernya adalah titik 3. Oke. Habis itu kita atur ke bagian yang ketiga langsung guys. Jadi IP DHCP pool ruang dosen. Habis itu kita set default router 192.168.61.1 network IP NA, mohon maaf IP ya IP NA 192.168.61.1
VPN-nya adalah 128. Pakai 255, 255, 255, 224. Oke. Enter. Habis itu kita set DNS servernya. Itu 192.168.61.3. Oke, langsung ke bagian terakhir, IP DHCP pool ruang seminar. Kita ketik default router 192.168.61.1, lalu kita pakai network, kita pakai IP NA 192.168.61.160. Oh, mohon maaf, kita belum ketik 255.255.240-nya atau pakai subnet max. Oke, kita set DNS server 192.168.61.3. Oke, untuk setting ini sudah selesai. Kita tinggal cek di bagian PC-PC-nya. Kita set ke DNS server. Kita set DHCP. Kita coba akses. Apakah bisa? Kita akses websitenya opnvy.com. Wah, ternyata error, guys. Apakah yang membuatnya error? Address benar, guys. 192.3.1. Oke. Ini juga benar. 6867. Kita coba nanti ya, guys. Kita coba DHCP-in satu-satu dulu. Atas upnvy.com. Ah, bisa. Kita tes di sini. opnvy.com. Ternyata bisa. Kita cek yang di bagian sini. opnvy.com. Ternyata bisa. Di bagian bawah kita cek opnvy.com. Ternyata bisa. Oke. Ini udah selesai, guys. Kita tinggal kasih nama-nama aja. Sesuai ini ya, sesuai apa namanya? Aturan. Jadi yang warna hijau di bawah. Oke. Kita kasih ini. Oh, maaf. Ternyata ada kesalahan ya. Pakai fill color. Kita warnain. Yang sebelah sini hijau. Atasnya warna pink. Setelah itu kita warna biru. Setelah itu kita warna kuning. Oke. Setelah itu kita kasih nama. Lab IoT. Device-nya 60. Subnet max-nya 26. 255.255.255.192. IP PA. Mohon maaf. NA. AA. Lalu PA 192.168.61.0, maaf, 192.168.61.1 sampai 192.168.61.662. Ini 192.168.61.63. Oke, lab IoT sudah. Kita lanjut ke lab berikutnya.
PPSI, subnet matchnya device-nya 32 pakai suffix 26 juga, 255 255 255.192 NA BA, mohon maaf, HA kita pakai 64, pakai 65 sampai dengan 126 127. Oke, selanjutnya ruang dosen menggunakan wifi ya. Ruang dosen ada 30 device dengan suffix 27, 255 255 255.224 dengan NA 128, BA 129 sampai dengan 158. Mohon maaf, HA dengan BA 159. Lalu ruangan terakhir yaitu ruang seminar dengan 8 device dengan suffix 28 dengan 255 255 255.240. NA sama dengan, HA sama dengan, BA sama dengan. NA 161.160 161 sampai dengan 172, maaf 174, dan yang terakhir yaitu 175. Oke, baik, udah selesai, kita tinggal rapihin. So itu guys, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Ciao.